Nah ini inilah bibit-bibitnya. Ini dipilih sama Kang Samsul, dibantu sama rekannya, Somet, sahabat karib dan sahabat karir. Sahabat karir. Ini bibit-bibit supernya. Ya. Ngan kurtilu dah im, kurtilu. Tong terindinya mesin di daang. Sok turun nalaunan. Karena tadi paniknya aja. Iya nya. Nah. Satu. Mana dek? Itu 2. Yang belang sapi. Ternyata seleranya belang sapi. Anaknya sok ganteng. Terus antara iya jeung itu jeung ieu tah mana? Antara iya jeung iya. Ini nih. Putih polos. Putih full polos. Nah, dan ini bibit ini udah saya pijahkan, tapi saya tidak akan hamil, ya. Dan memang secara kasat mata tanda-tandanya udah kelihatan. Tapi di sini saya tidak akan hamil ya. Saya ucapkan sekali lagi saya tidak akan hamil karena ini hanya prediksi ya. Mudah-mudahan ada rezeki Bapak Samsul. Kalaupun beranak yaitu rezeki plus ya. Tapi kalau misalkan enggak, tunggu, makanya setelah beli dari sini tunggu 2-3 bulan. Jadi biar kelihatan dulu perubahannya. Kalau misalkan memang enggak jadi ya terpaksa harus beli pejantannya karena sayang gitu. Oke, inilah bibit-bibitnya. Oh ya, ini di harga berapa? Ini di harga 3 juta sampai 3,5 juta. Ya. Berarti ini siapa yang mau nih? Cuma 3 ekor lagi. Karena bibit-bibit yang kayak gini saya jarang dapat banyak. Jarang dapat banyak. Cuma ini juga cuma tinggal sisa 6 ekor lagi, ya. Oke, yuk next lanjut. Alhamdulillah untuk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Spesialnya ini udah mempunyai apa ya, profesi yang sangat banyak diminati atau tujuan dari semua kalangan. Kedua, masih sangat muda ya, masih sangat muda, bisa dibilang pengantin baru ya, baru punya anak 2 juga itu kembar berarti sekali. Nah ini profesinya ini sebagai perawat di salah satu rumah sakit ya kan? Nah beliau ini punya keinginan atau ingin melebarkan sayap, memulai salah satu bidang dari yaitu peternakan. Itu salah satunya memang yang diinginkan ini domba Garut ya. Memang ada dasar, katanya sih istrinya orang Garut dan temannya juga orang Garut. Ya mungkin ini salah satu jadi korban medsos juga sih, korban medsos, korban YouTube, YouTuber, korban YouTube. Alhamdulillah sampai memutuskan secara singkat bisa meminang bibit yang kemarin saya post yang super-supernya, karena memang untuk pemula ini tidak bisa semua kalangan kita samaratakan, tergantung dari segi apa ya, kemampuan dan tingkatannya, itu aja. Karena kalau untuk beliau ini kalau misalkan dikasih yang standar banget, kasihannya kenapa? Karena tetap keluar biaya buat kosnya, tetap aja maksudnya karena bukan dikerjakan sendiri, udah pasti ada ABK ya kan, percuma
maksudnya sayang kita mengeluarkan biaya tapi yang kita pelihara ini kualitasnya menengah ke bawah. Itu kan sangat-sangat apa ya, kalau menurut saya sih mubazir mungkin ya. Dan kedepannya mungkin akan apa ya, akan kurang baik juga gitu. Dan relasi beliau ini mungkin udah menengah ke atas kalangannya kan gitu, otomatis seleranya itu kan udah beda. So, ini bapak muda ya, ayah muda. Oke, kita tanyakan Kang Samsul, mohon maaf nih, saya akan sedikit bertanya. Ini contoh yang baik ya, mudah-mudahan terinspirasi dari sini, orang-orang itu terinspirasi dari sini, bahwa untuk memulai ternak itu tidak harus menunggu berhenti kerja. Iya kan gitu. Mas Samsul, kenapa sampai memutuskan ke dunia ternak, memilih dunia ternak dibanding atau misalkan bisa kan bisa ternak ayam, lele, ya kan, terus sapi mungkin bisa, ya kan. Terus kenapa sampai ke domba Garut? Ya sih kalau menurut saya, kalau misalkan domba Garut itu masuk ke 3 kategori ya, kayak tangkas sedikit besar, yang kedua ke ekah juga kan jago, bobotnya besar. Dari pemilihan ekah tuh kayak dari tanduk. Terus yang ketiga ya karena bobotnya besar, mestinya lebih ke kualitasnya ya. Terus ya belajar lah buat tabungan juga mungkin. Iya, salah satu tabungan memang benar tepat sih kalau menurut saya, ketimbang mohon maaf ya beli kendaraan bermotor. Sekarang beli misalkan 10 juta, jangankan 2 tahun 3 tahun, setahun aja udah turun harganya. Tapi kalau dalam segi domba atau hewan ternak itu akan meningkat. Itu mudah-mudahan sesuai harapan ya. Amin ya. Dan itu salah satunya kan tadi mungkin dari segi proses pertumbuhannya lebih cepat ya. Domba Garut lebih cepat dari kualitasnya, dan memang beliau ini mungkin ada satu ke koleksi juga gitu kan. Salah satunya seni, terus koleksi juga gitu kan. Bisa masuk ya. Bisa masuk. Selain di apa ya, pasar kurban atau akikah, ya kan seperti itu. Dan untuk daging pun masuk. Pedagingnya masuk. Karena bobotnya besar ya. Ya bobotnya lumayan besar gitu kan, dan memang pertumbuhannya cepat. Memang di Indonesia ini yang murni ya, yang murni maksudnya dari ternak asli lokal itu kan Garut termasuk lokal. Ya untuk sementara ini sepengetahuan saya pribadi ya, hanya Garut yang bisa ngimbangin kelas-kelas impor itu untuk di crossing gitu kan, untuk di crossing juga. Nah, kenapa bisa sampai memilih dan memutuskan mengambil di Bilintik? Salah satunya sih memang dari awal suka lihat subscriber juga kan, udah 2 tahun yang lalu lah sering ngelihat di YouTube-nya, IG-nya juga ada, sama Facebook-nya juga masuk. Saya sih sering lihat, awalnya sih memang setahun yang lalu pengen beli, cuma awalnya kan kepake. Makanya sering pernah dengar kata Kang Asep juga harus lebih awal dari memulai lagi. Jadi timbang rencana gitu. Mendingan maksain lah, kalau maksain mendingan action gitu ya. Action wacana terus konsep-konsepnya terus udah disiapin lami, cuman ya ditunda lagi. Akhirnya uang itu bukan terkumpul malah habis sedikit gitu sih. Lebih intinya sih memang subscriber sama di media sosial juga sering ngikutin juga. Enggak, maksudnya kan gini, para pedagang domba itu kan di YouTube, di IG, terus di Facebook atau media lainnya kan banyak. Terus sampai memutuskan ke sini tuh dasarnya apa? Mungkin dari kualitasnya Dari kualitasnya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak Samsul bilang sesuai harapan ya. Amin. Sesuai harapan. Yang pasti saya hanya melakukan yang terbaik, berusaha, bukan melakukan yang terbaik, berusaha menjadi yang terbaik, tapi itu tergantung penilaian dari customernya sendiri, ya kan, dan bukti-buktinya nanti gitu kan, sesuai prosesnya gitu kan. Ya mungkin dari karena faktor
jarak juga. Beliau ini dinas di salah satu rumah sakit di daerah Kabupaten Bogor, ya kan? Dan kebetulan daerahnya masih satu kecamatan dengan saya, gitu kan. Dan satu, tidak mengganggu aktivitas beliau sebagai petugas di salah satu rumah sakit, dan bagiannya itu lumayan juga, gitu kan. Terus kedua, ketika ada permasalahan nanti bentrok, saya juga survei ke kanannya nggak jauh, ya kan? Kan gitu. Otomatis ntar kan kita, oh Kang ini maksudnya ada suatu permasalahan, otomatis jangan panik, gitu kan. Dan setidaknya bisa sepulang kerjanya bisa mampir, gitu kan, konsultasi seperti apa, gitu kan, walaupun mungkin tidak sesuai harapan, maksudnya sedikit, gitu kan, bukan tidak sesuai harapan, gitu. Jadi ada harapan di situ, tapi ya setiap bidang pasti ada risiko, ya kan, apa yang kita lakukan pasti ada risiko, gitu ya. Mungkin ada lagi yang kita makan, buat apa ya, peternak-peternak muda di sana, atau yang jiwa muda, bahwa tidak menjadi halangan, gitu ya. Terus gimana? Pasti intinya sih ya actionnya dulu. Actionnya dulu ya, jangan kebanyakan rencana. Jangan banyak rencana, akhirnya nggak jadi-jadi. Iya, rencana sih pasti, cuman harus ada actionnya gitu. Kasarnya gini, jangan nunggu kaya dulu baru bisa usaha. Iya, itu belajar lah. Usaha lah biar masih kaya. muda gitu ya. Ini berarti salah satu peternak muda juga nih. Amin, mudah-mudahan sih. Dan termasuk milenial juga sih sebenarnya, gitu kan. Karena kandangnya udah modern, cakep, ya kan. Dan insya Allah sih kedepannya mudah-mudahan berkembang ya, dari 3 ekor mudah-mudahan menjadi puluhan bahkan ratusan ekor. Amin, amin. Amin, amin. Intinya untuk kata penutup, saya doakan Kang Hafsul jangan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, karena rintangan pasti ada, tantangan pasti ada, badai pasti datang, tapi mudah-mudahan Kang Firman ini tetap teguh pada prinsip, ya kan, karena orang sukses itu pasti mengalami kegagalan, ya kan. Belum dikatakan sukses kalau belum mengalami kegagalan, ya seperti itu. Oke Kang Samsul ya, Bapak Samsul sih sebenarnya ya. Bapak Samsul karena udah jadi ayah muda. Oke, terima kasih untuk sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa Bibi Lintik, khususnya umumnya para pemula yang mau mulai di bidang ternak. Jangan pernah ragu untuk memulai, karena apapun hasilnya nanti kita memang akan rugi dalam segi material, tapi kita akan beruntung dalam segi ilmu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Samsul.